Lebaran, Bu. Lebaran, Iya. mudik. Dimanapun Bapak Ibu saat butuh pelayanan kesehatan itu sangat bisa sekali dia layani. Iya. Juga orang sarankan setiap 3 bulan pindah nih, enggak juga. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman rasa cocok ya sudah di situ Iya. saja. Tapi kalau seandainya sudah cocok, boleh pindah ke vaskes lainnya. Tapi kalau seandainya belum sampai 3 bulan, terus ada misalnya harus pindah pindah domisili kamu, atau kerja di mana atau gitu. pindah kerja, Iya. dipersilahkan. Itu walaupun belum 3 bulan dipersilahkan. Oh, bisa, itu Bu? bisa Oh. dengan mencantumkan surat keterangan domisili saat itu. Oke. Begitu. Terus kalaupun seandainya kalau yang bekerja terus pindah, dia bisa kasih surat keterangan sprint dia pindah atau surat tugas penempatan SK, di Bu, mana gitu ya, kan? betul. Itu bisa walaupun Iya. belum 3 bulan. Berarti intinya boleh pindah, untuk pindah itu 3 bulan. Boleh dipindah sebelum 3 bulan tapi harus surat Syarat yang keterangan berlaku ya, hanya kasus-kasus tertentu. Nah, terus ini lagi, kalau untuk teman-teman semua, kalau untuk pemilihan vaskes ini, kalau seandainya teman-teman dalam satu keluarga biasa kan ada anak yang merantau kerja di mana, itu beda-beda boleh sekali beda-beda. Jadi tidak harus dalam satu susunan anggota keluarga harus semua sama vaskesnya. tidak perlu. Disesuaikan, kalau orang tuanya di mana, anaknya di mana, boleh berbeda. Dan biasanya kami dari BPJS Kesehatan itu tidak mengarahkan peserta untuk pilih ke fasilitas kesehatan tertentu. Jadi terserah dia mau yang mana. Tapi biasanya kami lebih sering mengarahkan kepada peserta, Bapak Ibu kalau mau supaya mudah, untuk kemudahan berarti cari yang sekitaran domisili. Yang dekat Supaya lebih dekat. Tapi kadang-kadang ada yang, Bu, domisili cuman kita lebih enak ada yang dekat kantor. Ada yang dekat kantor. Boleh, silakan, yang penting tidak bermasalah di kemudian hari. Begitu, itu tidak masalah. Terus ada lagi. Jadi kalau untuk fasilitas kesehatan, jadi teman-teman kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman keluar daerah, misalnya contoh kita di sini di klinik A di Kota Manado, terus kita pasiar pergi di Jakarta, tiba-tiba sakit di sana kita perlu fasilitas kesehatan. Jangan berpikir karena kita fasilitas kesehatan ada di Manado terus nggak bisa dilayani di Jakarta, itu salah. Jadi tetap bisa dilayani di daerah manapun orang mau pergi. Apalagi nih ingat-ingat kalau 2 bulan depan Lebaran, mudik. Dimanapun Bapak Ibu saat butuh pelayanan kesehatan itu sangat bisa sekali dia layani. Begitu. Tapi hanya dilayani itu ada syarat ketentuannya. Karena misalnya dia cuma jalan-jalan ke sana ada keperluan, berarti kan statusnya tidak stay di tempat itu. Makanya dia bisa hanya 3 kali. 3 kali, Bu. 3 kali saja. Kalau seulang-ulang tiap bulan, orang semua arahkan, tahu tinggal di sana, orang semua arahkan pindah saja dulu fasilitas kesehatan ada daerah saya pindah tersebut. dulu. Intinya kok, Bu, JKN ini dia DP sifat portabilitas, betul, boleh di mana saja bisa. Tapi kalau misalnya kurang pindah-pindah itu foto loncat sama Bu. Jangan begitu juga. Oke, Ibu lanjut. Ya. Dalam pelayanan sehari-hari, biasanya, Bu, kendala administrasi apa yang paling sering disampaikan peserta dan bagaimana biasanya hal tersebut ditangani, Bu? Izin. Kalau kendala administrasi, kendala administrasi mungkin lebih hampir sama yang dijelaskan yang tadi kamu tentang updating data. Mungkin yang tunik, NIK, updating data susunan anggota keluarga. Ini agak sensi kita mau bahas. Siap. Kalau boleh diposting ya, admin. Nanti disensor. Tapi serius, ini selalu menjadi sering. Kasusnya tidak sering, tapi kalau terjadi ini agak rumit. Ini biasanya kalau ada, mohon maaf sekali, ada dalam satu keluarga yang sudah berpisah. Tapi sudah berpisah, belum berpisah resmi. Aduh, dalam hal ini, Bu, mungkin dicapil ya, Bu? Iya, mungkin begitu. Saat terbentuk iuran, misalnya peserta mandiri peserta mandiri. Saat terbentuk iuran, dia harus bayar. Mulai nih, tidak mau. Kita nggak mau bayar, orang dua suruh aku pisah, gitu. Kendalanya nih gitu. Kita orang tanya, ini resmi sudah? Oh enggak, cuma baku pisah tapi belum resmi. Ini mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, orang nggak bisa.
tidak bisa memisahkan karena orang PACO, orang Pkiblat adalah pada data kependudukan, mengacu pada data capil. Jadi kalau seandainya pun ada ya hal-hal yang seperti tadi itu sangat sulit orang akomodasi, akomodir. Jadi tetap harus melakukan secara resmi supaya tunggakan tersebut bisa disesuaikan. Bisa. Intinya kita itu mengacu dari data yang capil karena kita ini kan badan hukum, Bu. Betul. Jadi ya harus sesuai dengan apa yang berlaku di negara. Bukan cuma karena bilang kita pisah, jadi kita mau bayar iuran. Enggak. Tetap orang di sini mengacu di kartu keluarga. Izin kita lanjut, Ibu? Boleh. Dalam penanganan pengaduan atau keluhan peserta, hal apa yang paling perlu diperhatikan agar keluhan dapat ditindaklanjuti dengan baik, Ibu? Nah, kalau untuk penanganan pengaduan, biasa kami tetap namanya pengaduan itu kan tetap harus orang tindak lanjuti. Nah, Siap. untuk di BPJS Kesehatan, orang itu punya standar pelayanan khususnya untuk tindak lanjut pengaduan. Itu pengaduan kalau yang masih kategori bukan masuk kategori hard complaint, itu harus 1 kali 24 jam ditangani. Orang tindak lanjuti. Orang tindak Oke. lanjuti. Kalau ada hal-hal yang bisa langsung orang memberikan penyelesaian, langsung orang selesaikan. Tapi ada juga pengaduan yang ternyata butuh koordinasi lintas bagian ataupun bahkan sampai dengan ke eksternal. Iya. Nah, itu orang butuh maksimal sampai 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Betul. Sampai dengan 3 kali 24 jam. Nah, yang itu kalaupun pengaduan, hal-hal penting yang biasa orang minta itu yang pasti tempat kejadiannya di mana. Iya, di mana? Kapan? Kalau ada oknum-oknumnya, orang juga minta. Tapi tenang Bapak Ibu sekalian, pengaduan Bapak Ibu itu aman. Dalam hal ini, orang akan dalam bentuk anonim. Tetap dirahasiakan. Jadi jangan takut-takut kalau misalnya ada pengaduan dimanapun, entah dia terkait dari administrasi ataupun pelayanan kesehatan, ataupun misalnya pengaduan ada pegawai BPJS yang misalnya jabat sok-sok orang, itu boleh silahkan ajukan pengaduan, orang langsung tindak lanjuti dan jangan takut dirahasiakan. Betul. Jadi tidak akan menimbulkan jangan menimbulkan keraguan dan ketakutan kalau kita lapor kaki dia cari, enggak akan sampai seperti itu karena setiap pengaduan yang masuk, karena kan orang enggak boleh asal-asal kan pengaduan yang masuk terus kita mengada-ngada ini di dokter mana, ini di rumah sakit mana, atau ini petugas siapa. Dengan jelasnya data yang orang terima, maka orang akan langsung menindaklanjutinya to the point kemana masalah itu terjadi. Betul. Harapannya supaya besok-besok nggak terjadi lagi di tempat itu ataupun di tempat lain. Begitu. Betul sekali. Intinya ini jangan takut untuk melapor dan ketika pada saat melapor itu memberikan data itu yang jelas supaya penanganannya pun selain cepat juga tepat, kan Ibu? Akurat, betul sekali. Bu, izin sebagai pertanyaan penutup, Bu. Ke depan upaya apa yang terus dilakukan agar layanan administrasi BPJS Kesehatan semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat? Bu, izin, Bu. Untuk kedepannya mungkin, Bu, apa yang perlu dilakukan supaya layanan administrasi BPJS Kesehatan itu mudah diakses, Bu? Mungkin tadi Ibu jelaskan yang kanal layanan pertama tadi, ya. betul, kanal layanan. Jadi kita ulangi lagi deh teman-teman. Untuk kanal layanan BPJS Kesehatan itu ada 2. Kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Kalau yang tatap muka itu bisa di kantor cabang, kantor kabupaten kota. Ada juga di MPP. Nah, khusus untuk Kota Manado ini ada MPP. Oh, ada, Bu, di ya, orang ada di Kota Manado ada MPP. MPP di Mall Pelayanan Publik di samping Hotel 4 Point. 4 Point Mantos, di samping Mantos. Di situ orang ada setiap hari Kamis dan Jumat dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Di situ orang ada. Terus ada juga BPJS Keliling. BPJS Keliling ini layanan yang orang datang ke, misalnya kalau ada event-event atau orang dibutuhkan, diminta ada ada banyak masyarakat tak kumpul ini di kelurahan atau di desa, orang pergi ke sana. Ada instansi yang butuh banyak karyawan pegawainya mau ada updating data, silahkan hubungi nanti orang datang ke sana. Intinya jemput bola, bukan? Betul. Aduh, bukan main ini. Terus kalau yang non tatap muka, ada lagi. tadi kan tatap muka, sekarang non tatap muka. Ada mobil JKN, ada Pandawa, ada Viola.
Lewat website juga teman-teman boleh. Oh, bisa Bu, website boleh ya? lewat website boleh. Lewat teman-teman jangan lupa follow akun resmi BPJS Kesehatan ya, Bu? RI Oke. di Facebook, di Instagram ya Bu, Instagram. TikTok. Betul. Ya. Itu kalau ada misalnya teman-teman yang chat, misalnya ada postingan, terus ada yang chat tanya ataupun ada pengaduan, cara mau updating data, ada admin dari kantor pusat yang langsung tindak lanjuti hal Iya, tersebut. betul. Itu Jadi selalu bisa pas juga respon, lewat Bu. chat. Terus kalau teman-teman tahu sekarang yang sering-sering di TikTok, Hmm. jangan lupa follow TikToknya BPJS Oh, Kesehatan iya. RI dan juga apa kalau yang Manado punya Kalau Manado, Info JKN Manado. Nanti, Nah di situ ada di setiap hari-hari tertentu. betul Ibu. Iya. Sekarang selalu update, tanya jawab banyak hal sama dengan ini Bu. Ini, iya betul sekali. Namanya Jadi, lebih fresh. Biasanya yang kasih materi lebih glowing. Sorry ya itu. Jadi jangan lupa. Jadi itu intinya Ibu sudah jelaskan terkait untuk tatap muka dan non tatap muka. Ada juga tadi Ibu singgung terkait mall pelayanan publik itu di sebelah Mantos kan Bu. Betul. Kalau mau belanja, Satu kali dari boleh singgah. Mantos melipir ke MPP. Dari MPP Begitu. pindah ke Mantos. Oke Bu, kalau menurut kita ini cukup lengkap sekali ini Ibu Krisya penjelasan mulai dari alur, keluhan apa semua dan dan platform tatap muka dan non tatap muka. Jadi intinya itu untuk memahami alur pendaftaran dan proses BPJS Kesehatan itu sangat penting Kang Ibu, supaya nanti peserta itu nggak bingung saat dorang datang ke sini atau saat mengurus layanan. Mulai dari pendaftaran, pengurusan administrasi, sampai penyampaian dan pengaduan keluhan, semua itu ada di alur kan Bu, yang bisa dimanfaatkan dan lebih mudah jika dipahami dengan baik. Tadi Ibu sudah jelaskan dengan baik, sudah lalu kalau misalnya mengerti. Oke Ibu, terima kasih sudah datang di Bercerita JKN dengan Torang. Bagi teman-teman juga terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan Bercerita JKN dengan Torang. Ingat selalu trompet tagline, yang penting Torang rangkum di sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai baku dapat ulang. Sampai jumpa.